Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Oke, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Oke, lanjut saja kita ke cerita. Bab 4, Jatuh Talak. Di saat mereka masih melongo dengan petir yang tiba-tiba menyambar itu, pintu utama terbuka dengan ucapan salam yang membarengi. Eja, Niki, loh, kok pada di depan pintu? Ternyata itu adalah Mama Dinda, ibundanya Niki. Mau pada kemana nih? Kok bawa koper segala? Sahut Bram. Papa Niki yang ternyata juga ikut. Mereka semakin terdiam membisu dan melongo. Tidak bisa berkata-kata apapun sama sekali. Mirip ayam tetelo. Hehehe. Apa yang sedang terjadi ini? Eja bahkan belum bisa mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Pada kenapa nih? Kok diam aja? Mama Dinda berujar lagi sambil menatap Niki dan Eja bergantian. Entah takdir atau suatu kebetulan, orang tua Niki tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah suasana menegangkan itu. Bahkan pasangan itu rasanya belum bisa mencerna kata keramat yang baru saja dilontarkan oleh Eja. Namun nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya Niki dan Eja mengatakan apa yang telah terjadi beberapa menit yang lalu kepada orang tua Niki. Saya telah menjatuhkan talak kepada anak papa dan mama. Artinya, mulai hari ini, Niki kembali menjadi tanggung jawab kalian. Maaf untuk segala kekurangan Eja ketika menjadi suami Niki. Maaf untuk janji sehidup semati yang Eja ingkari. Eja sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Niki. Namun bagaimana lagi, kata keramat itu sudah terucap. Tidak ada kata-kata kaget atau menangis haru di sana. Orang tua Niki terlihat menerima dengan lapang dada. Toh mereka memang menginginkan Niki untuk berpisah dari Eja. Lalu detik selanjutnya setelah mengobrol sebagai tanda perpisahan, akhirnya mereka pamit untuk pulang dan membawa Niki bersama mereka ke rumahnya. Maaf mah, Eja minta waktu sebentar untuk ngobrol dulu berdua untuk yang terakhir. Eja berujar ketika tiga orang itu sudah bangun dari sofa dan siap pergi dari rumah Eja. Oh iya, silahkan. Mama nunggu di mobil, ya, ujar Mama Dinda, yang kemudian benar-benar pergi dari sana diikuti Papa Bram juga. Setelah kepergian mereka, Eja segera mendekat ke arah Niki. Lelaki itu tampak mengusap wajah Niki dengan telapak tangan. Ditatapnya Niki, istri tercintanya. Mungkin lebih tepatnya adalah mantan istri, karena Eja sudah menjatuhkan talak pada Niki. Bahkan sudah mengatakannya di hadapan orang tua Niki. Aku nggak nyangka kita bakalan berakhir kayak gini. Eja menahan rasa sedih yang teramat ketika mengatakan kalimat itu. Mungkin memang udah seharusnya kita kayak gini. Makasih buat segalanya. Aku harap kita berdua bisa bahagia dengan pasangan kita di masa depan. Bahkan Niki tidak terlihat sedih sedikit pun. Wanita itu bahkan masih bisa bicara dengan gamblang tanpa raut wajah menyesal. Aku menyesal mengucapkan kata keramat itu. Aku nggak yakin bisa hidup tanpa kamu. Bola mata Eja rasanya mulai memanas. Di dalam lubuk hatinya ia masih sangat mencintai Niki. Aku nggak mau selamanya hidup berdua. Aku pengen kita punya anak. Aku nggak bisa terus-terusan hidup bersama lelaki mandul seperti kamu, ujar Niki tanpa beban sedikit pun. Anak, itulah akar dari permasalahan rumah tangga mereka. Niki selalu menekan bahwa Eja lah yang memiliki kelemahan. Begitu hebatnya wanita itu bersandiwara. Andai Eja tahu bahwa selama ini Niki menggunakan alat kontrasepsi, mungkin malam ini dia akan dengan sukarela melepaskan istrinya yang sangat amat keterlaluan. Gimana caranya biar aku bisa buktiin itu kalau kamu ninggalin aku? Tanya Eja dengan perasaan bingung. Buktiin apa lagi kak? Kita bahkan udah nikah 7 tahun. Jawab Niki dengan santainya. Wanita itu mempertegas lagi bahwa Eja lah yang mandul.
Padahal jelas-jelas permasalahan soal anak itu ia dalangnya. Andai saja Niki tidak memakai alat kontrasepsi, mungkin sekarang mereka sedang menanti anak kedua. Wajah Eja masih menyeratkan rasa menyesal dan bingung. Aku sungguh sangat menyesal sudah mengucapkan kata itu. Lagi-lagi Eja mengulang kata-kata penyesalannya. Eja menggenggam tangan Niki lembut. Sorot matanya sangat jelas menyeratkan cinta yang mendalam pada wanita itu. Aku harus pergi, Mama udah nungguin di mobil. Dan kini Eja benar-benar ditinggal sendirian. Dengan ribuan kata menyesal dan bingung di luar biasa. Diajaknya rambut dan kemudian berteriak seperti orang gila. Wah, Eja berteriak meluapkan emosi dalam dirinya. Benarkah tentang semua yang terjadi ini? Akankah ia bisa melanjutkan hidup tanpa Nikita yang hampir 10 tahun bersamanya? Beberapa minggu kemudian, Reds apel sebuah klub malam Cemai Smith punya. Eja termenung sendirian memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa membuktikan bahwa ia tidak mandul. Di mana ia bisa menemukan wanita yang rela untuk ditiduri dan menjadikan bahan percobaan untuk dihamili. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidaklah mandul seperti yang dituduhkan Niki kepadanya. Hari-hari Eja terlihat tidak teratur dan berantakan sekali. Lelaki itu sering menghabiskan waktu di kantor atau sesekali melipir ke klub malam untuk menghilangkan rasa suntuk dan pusing yang menggerogoti. Kenapa sih bro? Tanya Yoga, sekretaris sekaligus sahabat Eja sejak lama. Lelaki itu menepuk pundak Eja yang sedang memijat kepala sambil menenggak minuman di hadapannya. Elo, Eja melihat sebentar ke arah Yoga, lalu menyurut rokok untuk menyembunyikan kegusarannya. Kusut amat sih lo, ujar Yoga sambil ikut menuangkan minuman ke dalam gelas. Huff, Eja membuang napas panjang. Gue abis nalak bini gue, ujar Eja singkat. Terlihat sangat enteng, namun wajah Eja tidak bisa menyembunyikan gurat kebingungan. Serius lo? Yoga terperangah, tidak percaya. Kok bisa sih? Bukannya lo berdua adem-adem saja? Tanya Yoga lagi. Gue sayang banget sama dia. Gue juga gak nyangka udah nalak dia. Bahkan gue udah bilang ke bokap nyokapnya juga. Pasti ada sebabnya dong lo nalak dia? Tanya Yoga yang semakin penasaran. Dia bilang gue mandul, ujar Eja sambil meraih gelas berisi minuman dan menegaknya habis. Hah? Bukannya lo udah pernah tes medis? Entahlah, secara medis gue emang sehat. Gue juga bingung bro. Eja terlihat sangat berantakan sekali, lusuh dan hilang karisma tampan sebagai seorang pengusaha. Di mana? Coba gue harus nyari cewek yang rela jadi kelinci percobaan. Gue bakal buktiin kalau gue itu perkasa. Eja yang sudah lumayan teler nyerocos tanpa kontrol sambil menghembuskan asap yang mengepul. Kayaknya gue punya solusi, ujar Yoga sambil tersenyum simpul. Mending lo kawin kontrak, tambahnya. Kawin kontrak? Eja mengernyit tidak mengerti. Yoi bro, Yoga mengiyakan. Kalau lo mau, tar gue entar deh. Sekalian gue juga pengen icip-icip, ujar Yoga dengan seringai mesum. Eja terdiam sejenak. Ia seperti menemukan sebuah harta karun di pulau terpencil. Tapi meskipun tawaran itu menggiurkan, Eja sama sekali tidak mengerti apa itu kawin kontrak. Udahlah, gak usah mikir-mikir lagi. Ini bukan one night stand. Lo tinggal nentuin berapa lama lo mau ngontrak dia. Sebulan, 2 bulan, atau setahun. Mungkin simpel, Yoga menjelaskan dengan santainya. Eja menimang-nimang lagi kalimat yang Yoga lontarkan. Hingga akhirnya ia kalah dan termakan oleh arahan sahabatnya itu. Ya udah, besok kita eksekusi. Esok hari, Eja tidak menyangka hari ini ia menginjakkan kaki di tanah yang katanya surga kenikmatan yang dicap halal.
sebuah desa yang katanya memang sudah tidak asing dengan kata kawin kontrak. Yuk, ajak Yoga saat mereka sudah tiba di sebuah rumah yang lumayan besar dari rumah lain di desa itu, dan Eja hanya mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata. Ujar Yoga sambil mengetuk pintu rumah itu. Kang, tok tok tok. Yoga masih mengetuk-ngetuk pintu itu. Permisi, krek. Pintu terbuka. Ujar seorang lelaki yang membuka pintu rumah yang tadi diketuk Yoga. Silahkan, siapa ini? Saya Yoga, Kang. Ini teman saya Eja. Ujar Yoga memperkenalkan diri. Oh. Lelaki itu mempersilahkan Yoga dan Eja untuk masuk, mah. Buatin teh 2, teriak lelaki itu. Oh, silakan masuk. Ayo Prayogi, tanya si pemilik rumah. Ada perlu apa, Kang? Jadi gini, Kang. Teman saya ya ini katanya mau kawin kontrak. Yoga langsung to the point kepada Kang Eman yang memang jalar di desa itu, atau yang lebih kerennya adalah seorang mucikari. Oh, buat si Kang ini? Tanya Kang Eman sambil melirik Eja. Iya Pak. Eja tampak tersenyum canggung. Panggil Kang aja, gak usah panggil Bapak. Saya mah bukan pejabat, ujar Kang Eman sambil tertawa kecil. Sebentar ya, ujar Kang Eman sambil beranjak dari tempat di mana tadi mereka duduk bertiga. Eja masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata lelaki. Lelaki itu masih diam sambil menyadarkan pandangannya, menatap setiap rinci ruangan yang bernuansa Sunda. Mangga Kang, ujar Kak Eman yang sudah kembali dengan beberapa foto yang diberikan kepada Eja. Dilihat dulu saja, siapa tahu ada yang cocok. Tambahnya sambil kembali duduk di tempat semula. Eja kemudian menatap beberapa lembar foto yang tadi diberikan Kak Eman kepadanya. Lelaki itu masih terlihat kebingungan sambil memperhatikan setiap foto yang menggambarkan gadis-gadis desa. Di sini udah biasa ya Kang kalau kawin kontrak. Akhirnya Eja berusaha sambil masih menatap foto-foto itu. Iya Kang, udah nggak aneh di sini mah, jawab Kang Eman. Siapa gadis ini? Tanya Eja sambil memperhatikan foto seorang wanita. Itu namanya si Anissa Kang, jawab Kang Eman. Masih perawan? Sekarang Yoga yang bertanya. Udah pernah kawin kontrak juga Kang? Jawab Kang Eman. Yang perawan tinggal Neng Alita. Yang ini nih, tambahnya sambil menunjuk sebuah foto. Saya mau yang belum disentuh orang. Kini Eja yang menyahut. Ia tidak mau ambil risiko jika wanita-wanita itu berpenyakit. Boleh saja Kang, tapi maharnya lebih mahal. Gak masalah, yang penting dia sehat. Lalu mereka pun mulai bernegosiasi, menyiapkan surat perjanjian dan juga tempat untuk melangsungkan acara itu. Eja rasanya masih mengambang, tapi apa yang dilakukan itu mendesak Eja untuk memang harus melakukannya, demi membuktikan bahwa dirinya tidak mandul seperti yang Nikita tuduhkan. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin Mimin gak bisa baca yang seterusnya ya, karena Mimin kurang tahu bahasa Sunda. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi